Iya. Islam, Islam, yes, yes, yes. Kafir, kafir, no, no, no. Nah, ini yang sangat terindikasi bahwa manakala ada yang menyebut-nyebut orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan taufiq dari Allah Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Bersyukur hari ini kita hadir bersama dalam rangka peringatan Hari Besar Muhammad Sallallahu. Kepada ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir bersama, yang mana kita banggakan, kita muliakan kepala kita, ketua komite TKPGRI Angsana. Juga pada hari ini bersama kita para kepala TK sekecamatan TP yang sempat hadir, dan juga terkhusus kepada segenap adik, ketua, dan juga tentunya yang kita sayangi, yang kami cintai, kita banggakan semua adalah anak-anakku semua serta didik TKPGRI Angsana. Alhamdulillah, tentunya menyaksikan beberapa rangkaian yang dibawakan oleh anak-anak kita. Tentunya kita cukup terharu, yang mana anak-anak kita dengan cerdas melakukan beberapa ayat-ayat, zikir-zikir dan hadis dan doa-doa. Sesungguhnya apa yang dilakukan tadi adalah tentunya apa dilapatkan, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu menjadi pengetahuan bagi kita semua, terutama kepada didik kemampuan. Karena boleh jadi doa-doa dilakukan oleh anak-anak kita itu yang dihafal, ya, nampaklah mati nih anak-anak kemana. Boleh jadi kita sebagai orang tuanya atau ibunya pasti sedikit banyaknya mencetuki makhluk ini setir. Nah, setelah anak-anak kita itu boleh jadi saat ini lebih cerdas daripada anak-anak kita, lebih banyak doa-doa yang diketahui daripada kita. Pegangi paduangan nesengero nanata daripada ini temodah. Ya mohon maaf ini temodah. Pada ero ini nanata megalata paduangan nese ipaguru nangi. Ipaguru ni melong mandre, ipaguru napalak mana, melong masih salebolana, ipaguru mana, melong makitro, ipaguru, melong tama toilete, napalak mana.
pokoknya kita doa napa lah. Sementara ini biasa ini teman-teman madani ya madani dia kada aga siro ya doa kalau kita kintro aga ya doa dibaca nariko bahasa iki semua itu bisa ditransfer dari anak-anak kita. Emero biasa anak-anaknya makanya dia anak-anak umur usia garo ya itu cerdas sekali ya ada yang telinga madari nampak nampak mati langsung tertanam di otaknya pero cerita dia sekadar cerita gadika ya mohon maaf kalau salah itu pero gubernur tadi ini coba hafalna doa kalau mau tidur ya agar nanti pada anak kalau kita tidur lagi segala waktu sapot ya ya bismillahirrahmanirrahim ya ada lama enggak dia iya kita tidak lama kira-kira isi rumah apa lain tapi mana ketika di kamar dan tampil seperti ini mana ada yang baca ternyata bacanya maka Nabi Allahumma jannibna minasyaitan itu hilangi guru kan maka dah tiga pak guru itu ada ini maka dah bapak guru maka dari mana enggak maka dari begitu selalu setiap malam baca kalau mau tidur ya hero yang kelinga jadi saya katakan tadi bahwa anak-anak itu cerdas sekali namun yang kelinga dan pernah paham kok disuruh nih baca doa tidur lagi baca sebab ada birangi guru dah maka dah tiga pak guru gitu handalan maka dah desa pak guru tapi guru baca itu ini kemarin ya ada juga anak-anak kita dipesan sama ibu guru maka anak-anak jangan masuk di toilet WC kalau sebelum membaca berdoa ya ada nasa waktu kita sekali nama ada anak-anak lain teme dia apa cepat mah maka deh mak mau pipis mak mana masuk ke di WC tidak ada di orang nama walaupun sedang maka dia tidak mak bilang ibu guru jangan masuk di WC kalau sebelum membaca doanya nah itu lupa mama jadi tidak mau masuk maka dia mana dia itu bebe maka dia mana mama maka dia mana ya dituang mulai jadi alhamdulillah tentunya pada ini kita telah saksikan bersama-sama sehingga dengan demikian peringatan ini tentunya kita sama-sama menyambut hari kita peringati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan peringati hari lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam peringatan Maulid seperti ini sebagai tantra papogi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu kira-kira mengapa kita peringati peringatan Maulid hari ini khususnya di TKPGRI ini kira-kira ini makanya menjadi tantra papogi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah yang hadir di tempat ini pada hari ini pada saat ini dengan bukti rasa cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan jaminan kepada kita namai bil jannah. Insya Allah amin. Dan pengutra sahabat Abu Bakar As-Siddiq man azama fi maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang memuliakan hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
satu rekomendasi dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Paulut Abu Bakar As-Siddiq, mage nas Paulut Abu Bakar, karena Rasul itu penting sahabat, kita bersahabat, kita sama-sama nanti di dalam surga. Oleh karena itu kepada bapak dan bapak-bapak dan ibu memperingati ini tidak ada lagi pertentangan di antara kita. Ini sudah selesai persekatnya, karena masih ada juga ya, karena masih ada juga kita yang membid'ahkan ya, yang membid'ahkan, yang mempersalahkan bagi orang-orang yang melakukan peringatan seperti ini. Itu sudah selesai, tidak ada lagi persoalan dia perlu ya sedikit enak nilai malu amali dari dan itu dikatakan bahwa tidak ada dasarnya. Iya, mengapa? Sebab iya jelas kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, pernahkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati seperti apa bentuknya peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hari lahirnya? Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dengan acara seperti ini memang tidak pernah Nabi lakukan. Tetapi apa? Ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa Rasulullah puasa hari Senin? Puasanya Rasulullah SAW Senin dan Kamis. Mengapa ya Rasulullah berpuasa hari Senin? Agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berpuasa pada hari Senin itu karena saya mengingat hari kelahiran saya. Saya menghormati hari lahir saya. Jadi ada juga yang beralasan bahwa kalau katanya mau memperingati hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bisa melalui dengan ibadah. Boleh. Tetapi dalam bentuk lain, ya itu tidak menjadi masalah karena ada peringatan hari lahir. Sama halnya dengan kita sebut. Dan itu hari tentunya ada harapan. Tanah Helwa, selamat hari lahir, selamat ulang tahun, dan seterusnya. Dan inilah hari ini tentunya kita mewujudkan sebagai salah satu bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insyaallah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, pernah suatu ketika sekitar tahun 2019 dunia perpaudan pertegaan ya, dunia perpaudan khususnya dan juga PK ya, tentunya dihebohkan oleh pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Bapak Haji Ma'ruf Amin. Iya, pernah heboh dan bahkan ditogan masalah ngero Wakil Presidennya ditogan apakah ditogan anak sewaktuan mengapa ngomong sembarang ya, bagi nama bicara sembarang ngero Wakil Presiden iya. Kalau itu 2019 ada pernyataan bahwa harus diwaspadai paham gerakan-gerakan radikal khususnya di usia dini ya. Di usia dini tersinggungi PAUD ya. Para PAUD komplain keberatan ya. Para pengelola pembina PAUD kita keberatan dengan pernyataan Wakil Presiden. Oke deh, mana mungkin ada yang tersinggung ya, ada yang tersinggung. Maka kenapa pernyataan seperti itu, mengapa dituding bahwa ada gerakan, ada penanaman paham radikal pada usia dini. Wapres tidak bahwa ada di PAUD iya. Wapres hanya mengingatkan akan ditutupi jangan sampai di usia dini itu ditanamkan paham gerakan-gerakan radikal.
gerakan. Nah ternyata beberapa pernyataan wakil presiden ternyata ada indikasi bahwa ternyata di usia dini itu ada ditanamkan paham-paham radikal. Ada di terbitan Solo ada sebuah buku yang mungkin beberapa TK atau TK atau PAUD yang mengelola itu, ada namanya buku Aku Anak Islam Suka Membaca. Ya. Pernah dapat buku Bukati? Pernah dapat buku seperti itu? Ya, oh dicoba. Itu padahal kita sudah kita 197. Ya, yang dulu. Masih sudah tidak pernah menemukan buku itu. Ya. Ada buku Aku Anak Islam Suka Membaca. Aisyah. Iya. Apa isinya? Yang mana di sana isinya itu ada terindikasi paham gerakan penanaman gerakan. Meskipun mereka itu dibantah karena penulis buku itu adalah istri pimpinan gerakan jihad. Iya. Gerakan pimpinan jihad Islam. Iya. Itu di Solo. Iya. Ada lebih kurang 32 kalimat indikasi. Ya, ada mengamati, membela agama, ada bantai, ada bom, ada sabotase, ada dan seterusnya seperti itu. Lagu-lagu ya sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya. Ya. Kenapa lagunya ya satu-satu apa namanya? Satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang ayah, tiga-tiga satu dulu tiga yang semuanya. Ya, ada satu-satu aku sayang Allah, dua-dua aku sayang Rasul, tiga aku sayang ayah bunda, satu dua tiga ayo masuk surga. Ya, seperti itu lagunya. Terus ada Islam, yes, kafir. Nah. Ya. Itu sebenarnya apa ada yang salah kalau seperti itu? Iya. Apa ada yang salah kalau seperti itu? Iya. Islam, yes, kafir, no. Nah, ini yang sangat terindikasi bahwa manakala ada yang menyebut orang kafir, yaitu bisa saja ada terindikasi gerakan radikal. Selain daripada itu, ada ditemukan parade karnaval. Yang mana parade karnavalnya itu yang mana anak-anak peserta didiknya yang perempuan yang anak-anak yang kecil-kecil itu, yang mana parade karnavalnya itu menggunakan gaun hitam serba hitam. Ya. Dan bahkan cadar ya. Saya mohon maaf ibu, ada cadar. Saya mohon maaf. Iya. Paradenya seperti itu. Dia parade berbaris karnaval. Yang seharusnya yang pasnya gaun seperti itu, yang dibawa adalah tasnya Al-Quran atau tasbih. Iya. Itu kan kerjanya seperti itu. Iya. Jadi pakaian gaun yang seperti itu yang cocok dibawa oleh anak-anak kita ini yang seperti itu, menggunakan gaun seperti itu serba hitam dan cadar pada anak-anak kita, mestinya yang ditenteng itu adalah Al-Quran ataupun tasbih. Tetapi apa yang ditenteng ternyata adalah senjata mainan modelnya AK-47. Coba kira-kira kalau kita lihat lagi yang
menggunakan kaum seperti ya, saya mohon maaf ibu ya, bila dapat yang sedang ya, tidak seperti itu. Nah, tetapi seperti itu, mengapa yang pakaian hitam lalu kemudian cadar, lalu kemudian mengapa ditenteng, mengapa dibekali senjata mainan yang modelnya senjata AK-47 ya, ada apa sesungguhnya itu? Ini ya tentunya kalau kita mengatakan itu bukan indikasi radikal, bukan ya, tetapi ada apa, kenapa seperti itu terjadi? Kemudian juga ditemukan di TK ya, di TK itu pun satu pun nampak di sekolah itu bendera merah putih ya. Tidak ada bendera merah putih seperti kita pasang ini, tidak ada ya. Gambar presiden Republik Indonesia, wakil presiden itu sama sekali tidak ada terpampang di dalam. Bahkan upacara Senin, upacara apa itu? Hari Senin, ya, setiap hari Senin, iya, itu mereka tidak lakukan. Bahkan lagu-lagu perjuangan termasuk lagu Indonesia Raya itu tidak pernah terdengar pada sekolah ini. Nah, inilah yang tentunya menjadi peringatan bagi kita, pelajaran, dan tentunya kita dalam khususnya kepada orang tua peserta didik membawa anak-anaknya masuk di TK PGRI Amestang ini tidak salah memilih. Ya, tidak salah pilih. Iya, karena nantinya inilah anak-anak kita yang seperti ini, nantinya ke depan di usia iya fase nanti ya, ada nanti fase emas ya, 25 tahun ke depan ya, apalagi anak kita di sini adalah usia emas yang kita peserta didik kita di sini adalah usia emas, dan insya Allah nantinya hidup nantinya di fase emas ya Indonesia. Nah ini insya Allah oleh karena itu dengan konsep-konsep seperti ini insya Allah ibu-ibu jangan khawatir ada gerakan-gerakan radikal di dalamnya. Karena kenapa ya, tentunya insya Allah tadi yang disampaikan bahwa kita ini awal ya tentunya dari proses pelajarannya setiap Senin selalu ada upacara bendera. Itu adalah sebagai simbol dari tanah air. Itu adalah menanamkan pada anak kita jiwa-jiwa nasionalis. Yang kedua tentunya juga di sekolah kita ini selalu mengawali pelajarannya yang proses pembelajaran mengajar itu adalah pembacaan doa barangkali ya, doa tentunya juga dengan pembacaan surah-surah pendek. Nah itu tentunya lebih awal sudah memberikan pendekatan pembelajaran itu lebih dekat dengan Tuhan. Kira anak kemana? Alhamdulillah sudah lancar membaca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan ini adalah kita bakal insya Allah nantinya anak kita dimanapun nantinya di bawah itu pun sudah tertanam di dalam jiwanya kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Jadi nantinya kalau dia besar itu sudah dua dikantongi, dia sudah berjiwa nasionalis dan juga tentunya sudah berakhlak. Itu jadi makanya saya katakan bahwa tidak salah bapak-bapak dan ibu-ibu memasukkan membawa anak-anaknya di PK PGRI. Ya tentunya juga yang ya saya kalau di lesun anaknya atau mungkin pertama kali datang ya saya salim-saliman. Iya, ada salam-salaman. Nah ini dengan konsep seperti ini, konsep salam-salaman seperti ini, mencium tangan ibu, tentunya juga saling jabat tangan dengan teman-temannya. Itu sudah dari awal sejak kecil mengajarkan yang namanya toleransi, itu sudah hargai, saling menghargai.
dengan beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, inilah mengapa tadi saya katakan bahwa pernyataan Wapres Bapak Wapres tidak beralasan, ternyata seperti itu. Oleh karena itu tentunya bagaimana kita mencontoh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya adalah manusia pilihan, ya. Secara fisik saja, secara fisik Mas Shallallahu Alaihi Wasallam beserta bawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringatnya, ya. Keringat pernah ada seorang yang mengambil keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka ternyata beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat bagaimana naik. Ternyata lebih harum daripada parfum. Masalah wangi dengan parfumnya. Siapa orang yang seperti itu keringatnya lebih harum daripada parfum? Tidak ada kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman ke pusatnya Pak Ustaz Imawan itu ini dia butuhkan, ya. Tidak ada orang itu di mana kecuali pusatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara fisik. Maka ketika itu dinyatakan bahwa siapa yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah bersentuhan dengan kulit Nabi, ya, bersentuhan kulit dengan Nabi, maka haram baginya disentuh api neraka. Coba jika si bawa kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia nanti api neraka. Siapa yang menyentuh? Seperti apa keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dengan demikian tidak salahlah kalau hari ini seperti apa yang diajarkan, yang ditanamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Yang pertama tadi, ya tentunya adalah jiwa nasionalis. Jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cinta tanah air. Bagi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di akhir perjuangannya itu, di ujung perjuangan itu, puncak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau tidak mau diusir dari tanah kelahiran, disuruh pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tanah Mekah. Padahal di Mekah itu adalah tanah kelahiran, penduduk sah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah di kota Mekah. Tapi kenapa akhir ujung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakhir pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir oleh penduduk Quraisy, kafir Quraisy. Agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melo nasalai tanah Mekah, boleh memilih tanah Mekah, maka wallah demi Allah, engkau adalah tanah yang paling suci diciptakan Allah. Engkau adalah tanah yang paling aku cintai, bumi yang paling aku cintai. Saya tidak akan meninggalkanmu jika sekiranya saya tidak diusir kafir Quraisy. Dia saling tegak, tetapi seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cintanya kepada negerinya. Nah sekarang kalau kita lihat bagaimana saat ini orang yang selalu berteriak-teriak jihad, orang yang selalu berteriak-teriak syahid, ayo jihad, seperti apa? Seperti itu cintanya, bukti cintanya kepada tanah airnya. Jika sekiranya dia cinta pada negerinya, mengapa dia menebar teror? Mengapa ia rela melakukan bom bunuh diri? Seperti itu cinta, bentuk cintanya kepada negerinya. Iya, dulu ramai, dulu heboh. Iya, di mana-mana seorang ibu beserta anaknya rela bersama suaminya rela dan bersedia melakukan bom bunuh diri. Mungkin baru-baru kita ingat di gereja Makassar, ya, pengeboman yang dilakukan oleh suami istri pasangan pengantin yang masih usia muda.
Mengapa dia rela? Seperti itulah bentuk cintanya kepada negeri. Tidak seperti itu. Oleh karena itu tentunya satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana kita pada kita sendiri. Sehingga dengan demikian tentunya ada satu filosofi yang kita saat ini ya hukuman final iman. Ya. Mengapa cinta tanah air itu dikatakan bahwa hukuman cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Meskipun bukan ini hadis, ya. Meskipun bukan ini hadis, akan tetapi seperti apa? Bahwa ternyata kalaupun kita sudah berkeyakinan ada agama kita, maka tentunya kita pun harus berjiwa nasionalis. Bukan hanya selain daripada setelah kita berjiwa nasionalis, maka kita pun juga harus menjaga agama kita. Sehingga demikian menjadi bagian rukun watan cinta tanah air adalah menjadi bagian daripada iman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang tentunya mudah-mudahan anak kita nantinya melahirkan generasi tepat yang mana insya Allah akan menjadi generasi yang selalu menjaga tanah. Karena itu tidak terlalu panjang materi atau hikmah daripada maulid hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya kira seperti itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi mari kita berdoa. Sesungguhnya doa akan dilakukan oleh anak kita. Ya, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati. Tentunya insya Allah keberkahan akan terlimpahkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya masalah jannah wa na'udzubika min kulli bala wal musibah wa na'udzubika min syarri kepada salam langsung Alhamdulillah kenapa dengan dengan kabar dengan Allah. Allahumma as'aluka khairan al-khair, as'aluka khairan al-khair, as'aluka khairan. Kepada anak dunia sana filah dan kesana, wakil al-Qur'an sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Terima kasih, lebih dari dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.